Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitrawati Eskom MPD MPI. Perkenalkan, nama saya Sunaria. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi yang beranggotakan pertama Bapak Hidayatullah, kedua Sunaria, ketiga Sukriyadi, dan anggota keempat Nurman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari audit tata kelola teknologi informasi domain DS11 atau Minis Data untuk penerapan framework COVID 4.1 untuk evaluasi, analisis kematangan, dan rekomendasi pengelolaan data pada SMA Utama 1 Bandar Lampung. Urgensi tata kelola teknologi informasi dan konteks organisasi dan dasar pemilihan kerangka kerja COVID 4.1 untuk audit tata kelola data sekolah menjadi latar belakang dari audit ini. Tata kelola teknologi informasi dan konteks organisasi. Bagian integral dari pengelolaan organisasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta penyelarasan strategi investasi teknologi informasi dengan tujuan operasional. Fokus utamanya adalah mewujudkan pengiriman nilai atau value delivery sembari memitigasi risiko atau risk management. Ekosistem akademik dan non-akademik di sekolah kami mengandalkan aliran data yang solid, seperti sistem informasi akademik, data personil, dan investasi. Integrasi yang andal dari manajemen tingkat atas atau kepala sekolah hingga unit operasional sangat bergantung pada keandalan infrastruktur data. Mitigasi dan risiko proteksi aset. Tanpa tata kelola data yang valid, institusi rentan terhadap kendala kritis seperti ketidakakuratan data akademik, penyimpanan yang tidak efisien, dan hilangnya dokumen sensitif karena ketiadaan mekanisme backup formal. Sehingga risiko kebocoran informasi. Audit berkala menjamin ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data. Dan di sini ada sekitar 31 responden yang terlibat dalam audit ini. Mengapa kami menggunakan domain DS11 atau Minis Data? Domain DS11 atau Deliver and Support, khususnya sub untuk proses DS11, berfokus pada manajemen data menyeluruh, mencakup pemenuhan kebutuhan bisnis, efisiensi media penyimpanan atau storage, pengaturan pustaka media atau media library, pembuangan data di disposal, prosedur pemulihan atau backup dan restore, serta jaminan keamanan data sensitif institusi. Demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Hidayatullah. Kepada Bapak Hidayatullah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatullah, kelas 24S32. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Mas Sunaria. Prosedur sistematis pelaksanaan audit. Mengapa audit ini krusial bagi SMA Utama 1? Karena sekolah rentan terhadap risiko kritis mulai dari ketidakakuratan data akademik hingga potensi kebocoran informasi sensitif. Kami menggunakan domain COVID DS11 karena cakupannya sangat komprehensif, mulai dari mencakup siklus hidup data, mulai dari penyimpanan, prosedur backup yang aman, hingga pembuangan data yang tidak lagi diperlukan. Kemudian hasil analisis data. Hasilnya cukup banyak, sebanyak 51% responden menilai
kepedulian manajemen masih rendah, bahkan kinerja kontrol teknis kita baru mencapai 0,53 dari skala 3,0. Penilaian kuesioner tingkat kepedulian manajemen kinerja kontrol detail DCO dan identifikasi risiko yang mengancam institusi. Kemudian kuesioner manajemen awareness, masalah mendasarnya adalah ketiadaan SOP formal dan strategi backup yang hanya dilakukan oleh onsite. Berdasarkan jawaban 31 responden, seluruh lini jabatan, persentase kategori low mencapai 51,6%. Hal ini mencerminkan minimnya kontrol formal di lingkungan sekolah saat ini dan perlunya pembenahan sistematis yang segera. Kemudian sebanyak 38,7% responden berada dalam kategori medium atau cukup dan hanya 9,7% responden yang berada di kategori high atau baik. Mayoritas tetap menyadari pentingnya data namun belum didukung kebijakan yang formal. Kemudian penilaian kinerja kontrol detail atau DCO. Saat ini indeks kematangan kita berada di angka 3,22 atau 1.68 garis miring 3.0. Fokus utama ke depan adalah memperkuat fondasi melalui penerbitan SK pimpinan terkait, peran data owner, menyusun SOP formal, serta otomatisasi backup. Target kita bukan sekedar kebutuhan, melainkan menciptakan sistem yang terukur dan terdokumentasi demi menjaga integritas data dan kepercayaan publik terhadap sekolah. Mungkin itu saja. Melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan Mas Sunaria. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukriyadi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya mengenai identifikasi ancaman dan dampak risiko. Bencana alam fisik, gempa bumi, banjir, atau kebakaran pada ruang server menyebabkan operasional akademik terhenti total akibat rusaknya infrastruktur fisik. Gangguan utilitas dan sistem, pemadaman listrik, kegagalan fungsi software, CARS hardware, layanan administrasi akademik, mahasiswa beresiko macet seketika. Selanjutnya, gangguan keamanan TI, serangan cyber, malware, ransomware, dan pencurian data sensitif. Kredibilitas data sekolah di mata publik terancam turun. Selanjutnya, gangguan yang disengaja, pencurian perangkat keras, sabotase internal, akses ilegal menyebabkan hilangnya data kepemilikan krusial organisasi. Berikutnya, kelemahan kontrol dan dampak institusi. Aspek DCO, kebutuhan bisnis, kelemahan kontrol existing, belum ada SOP formal, pengelolaan data, dan alur kerja terstandar. Dampak terhadap kegiatan sekolah, integritas data tidak terjamin, menghambat integrasi sistem informasi. Penyimpanan tidak mempertimbangkan efisiensi, keamanan, dan biaya. Dampak terhadap kegiatan sekolah, pemborosan biaya storage, penarikan data, retrieval lambat. Backup dan restore, kelemahan kontrol existing,
Inkonsistensi penjadwalan backup diletakkan di satu lokasi onsite. Dampak terhadap kegiatan sekolah, kehilangan data permanen saat bencana atau kegagalan server lokal. Keamanan data, tidak ada klasifikasi data sensitif, pengiriman data tanpa enkripsi. Dampak terhadap kegiatan sekolah, akses ilegal, kebocoran rahasia institusi, sanksi regulasi. Berikutnya kematangan dan target. Analisis tingkat kematangan maturity level saat ini AS atau IS dibandingkan dengan sasaran yang diharapkan to be berdasarkan 6 atribut utama COVID. Berikutnya pemetaan indeks kematangan AS IS. Skill dan expertise SE 3.48. Tools dan otomasi TA 3.29. Goal setting GSM 3.29. Policy dan standar PSP 3.26. Awareness AC 3.16. Responsibilitas RA 2.48. Indeks kematangan rata-rata saat ini adalah 3.22. Sebagian besar atribut berada di level definite process, namun kepemilikan tanggung jawab RA masih tertinggi 2.87. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu strategi pencapaian tingkat kematangan. Prioritas atribut tertinggal atau GSM dan TA itu memfokuskan peningkatan pada atribut goal setting dan measurement atau GSM serta tools and automation atau TA yang saat ini kinerjanya masih didominasi inisiatif personal. Implementasi sistem pengawasan otomatis adalah kunci awal. Untuk standar kebijakan dan peran atau PSP dan RA itu memperkuat penugasan formal secara tertulis melalui SK pimpinan untuk peran data owner dan data custodian untuk seluruh proses backup, restorasi, dan pembuangan media simpan didokumentasikan dalam SOP resmi atau SOP formal kooperatif. Untuk matriks rekomendasi solusi DS11 untuk atribut COVID, yaitu AC Awarenesses, itu rekomendasi solusi pencapaian level 3-nya, yaitu sosialisasi standar tata kelola data lingkungan internal sekolah secara periodik. Untuk rekomendasi solusi pencapaian level 4-nya, yaitu pelatihan intensif, pemahaman nilai data, dan kewajiban perlindungan privasi. Yang kedua, PSP atau policies, itu rekomendasi solusi pencapaian level 3-nya ialah menyusun draft awal kebijakan formal, keamanan, dan perlindungan data institusi. Untuk rekomendasi solusi pencapaian level 4-nya, yaitu penerapan SOP formal, kooperatif, pengarsipan, backup, dan disposal media simpan. Untuk atribut COVID TA atau tools, untuk rekomendasi solusi pencapaian level 3-nya ialah pemanfaatan tools backup internal, pembuatan mandiri skala lokal. Untuk rekomendasi solusi pencapaian level 4-nya ialah pengadaan otomasi terjadwal backup, offsite, dan mesin degausseur media. Untuk yang terakhir, RA atau responsibility untuk rekomendasi solusi pencapaian level 3-nya ialah penunjukan koordinator pengawas data secara informal di tiap biro atau unit. Untuk rekomendasi solusi pencapaian level 4-nya ialah penetapan tertulis atau SK peran data owner
kustodian, dan tim security khusus. Untuk indikator target kinerja masa depan, yaitu kategori unsur KPI. Untuk indikator pengukuran kinerja atau KPI atau KGI-nya ialah frekuensi pengujian terhadap keandalan media cadangan atau backup. Untuk satuan kerja, yaitu kali atau bulan, dan batas target minimalnya itu 2. Untuk KPI selanjutnya, indikator pengukuran kinerja, itu waktu rata-rata untuk proses pemulihan, main time to restore, satuan kerjanya itu jam, dan batas target minimal maksimal 2. Untuk KGI, indikator pengukuran kinerja, itu presentasi keberhasilan restorasi data secara utuh tanpa korup. Satuan kinerjanya yaitu presentasi atau persen, batas target minimalnya 90%. Untuk KGI, indikator pengukuran kinerja itu jumlah insiden kebocoran data sensitif setelah pembuangan perangkat. Untuk satuan kinerjanya ialah kasus kejadian dan batas target minimal zero incident. Untuk KGI selanjutnya, indikator pengukuran kinerja itu downtime layanan akibat kapasitas penyimpanan penuh atau stroke case. Dan satuan kinerjanya yaitu kasus kejadian. Dan untuk batas target minimalnya itu zero incident. Untuk komitmen strategis sekolah, yaitu tata kelola data yang matang bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik, integritas akademik, dan kelangsungan operasional di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.